Setiap orang jahat yang masuk ke sini selalu tertangkap berkat penjagaan para pemuda yang rapi dan ketat. Kelihatannya memang begitu. Tapi aku khawatir mimpiku akan menjadi kenyataan. Mimpi tentang kampung dadapan ini terbakar sebagian. Ya, mimpi itu jelas sekali. Seperti di alam nyata. Betul, Pangeran. Mimpi terkadang bukan sekedar bunga tidur, tapi kadang-kadang juga seperti petunjuk. Petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Di sana! Yuk, ada apa? Ada apa? Kenapa, Yuk? Bapakmu kenapa, Yuk? Ma dibawa setan. Setan? Setan apa? Setan jahat. Dia memukul Bapak. Ma dibawa lari. Kemana larinya? Lari ke sana. Kirubat, tunggu di sini. Baik, Pangeran. Siapa kau? Setan atau manusia? Gerak dong! Lawan terus! Kau harus mati, Pangeran Purbaya! Kau kenal aku? Oh, aku tahu kau sekarang. Pasti kau mak lampir. Dan kau pasti Grandong. Bagus. Kalian datang sendiri ke Sarang Macan. Selamat datang di Mataram. Song-song kau mak lampir dan kau Grandong yang datang mengantarkan nyawa kalian. Kau yang harus mati, Singa Mataram! Hah? Grandong! Lawan dia! Amat riwayatku Mak Lampir. Jumantoro. Santalima. Jangan lari kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya mendengar suara Mak Lampir di sini. Kemana sekarang? Ya, setelah mendengar suara Andika berdua, dia langsung melarikan diri.
Syukurlah masih hidup. Iya, tentu korban malampir. Bukan, Grandong. Grandong? Iya. Yuk, Jo, Ma. Hiruban, Durat Maka itu sudah pergi. Tapi jangan lengah. Teruskan penjagaan dengan ketat. Sendiko, Pangeran. Ya. Hati-hati. Aneh. Biasanya si Grandong mencari mangsa di tempat yang aman. Tapi sekarang di dalam kota. Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Hingga dia nekat masuk ke dalam kota. Kalau ada Grandong, biasanya ada malampir. Iya. Dan kalau ada malampir, pasti ada Aji Basa Pamungkas. Itulah yang saya maksudkan. Ada sesuatu yang tidak beres. Si Grandong masuk ke dalam kota karena mengikuti majikannya. Aji Basa Pamungkas. Aji Basa Pamungkas. Iya. Gila. Kalau benar dia ada di sini. Betul-betul nekat. Dia langsung masuk ke jantung kandang macan. Menganggap remeh Mataram. Aji Basa Pamungkas memang seorang tokoh hebat yang terlalu percaya diri. Tapi kita tidak tahu. Apakah sudah lama dia berada di sini? Atau baru saja? Melihat Grandong mencari mangsa di Kartosuro, ibu kota Mataram. Berarti memang dia sudah sangat kelaparan. Jadi kesimpulannya, mereka sudah lama di sini. Atau paling tidak beberapa hari. Kalau sudah lama, berarti mereka punya tempat tinggal. Apakah itu rumah penginapan atau rumah biasa? Apakah itu tempat sewaan atau merampas dari orang lain? Kalau begitu, saya akan memerintahkan pasukan Telik Sandi untuk memeriksa seluruh penginapan yang ada di Kartosuro ini. Iya, benar. Kurang ajar. Hebat benar dia. Ada apa, Lampir? Aku bentrok dengan Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya bukan tandinganmu. Benar. Ajian Sepi Kingkin si Grandong yang paling hebat pun bisa dipunahkan oleh dia. Waktu kau bentrok dengan Pangeran Purbaya, ada yang lihat? Tidak. Sebab sebelum mereka sampai, aku dan si Grandong sudah pergi. Siapa? Kiai Ageng Jumantoro dan Santa Lima. Kau gegabah, Lampir. Mereka menjadi tahu kalau aku berada di sini. Tidak mungkin. Sebab sebelum mereka sampai di tempat pertempuran, aku dan si Grandong sudah menyingkir. Tapi Pangeran Purbaya akan mengatakannya kepada Kiai Ageng Jumantoro dan Santa Lima. Bahwa yang bentrok dengan dia adalah kamu. Tapi mereka tidak akan berani macam-macam. Sebab aku punya Sandra. 2 orang yang mereka hormati. Kiai Jabat dan Kiai Basari. Iya, mereka akan berpikir 100 kali untuk menyerang kita. Kiai Jabat dan Kiai Basari akan menjadi pelindung yang paling ampuh bagi kita. Ya. Ya. Mereka sedang bergembira, Kiai. Rumah ini mungkin dipagari oleh Aji Basa Pamungkas. Iya, benar. Berkali-kali saya mencoba menghubungi teman-teman kita yang ada di luar dengan kekuatan batin. Tapi gagal terus. Jika kita begini terus, selamanya kita tidak akan bisa berhubungan dengan luar. Dalam keadaan seperti ini, kita hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah. Saya yakin, suatu saat nanti, kita akan dapat jalan keluar yang terbaik. Iya.
Bangun, Roro Inten. Bangun. Ikut aku. Ikut aku. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Duduklah perempuan yang cantik. Duduklah. Kamu tidak akan bergerak sampai aku datang lagi. Selalu mencintaiku, karena hatimu sudah tenggelam dalam tanganku. Makanlah sayangku. Inilah roh kasih sayangku. Kau tidak akan mencintai siapapun selain aku, Hiralal Sangga. Siapa kekasihmu? Hiralal Sangga. Rasa-rasanya tadi malam aku tidak melakukan apa-apa dengan Kakang Danu. Ini para pejabat tinggi keraton yang saya janjikan. Mereka akan siap membantu Andika. Asalkan sesudah Mataram jatuh, Andika menjadikan kami raja bawahan. Oh, tentu. Pasti. Sebagai janjiku kepada Andika semua. Setelah Mataram berhasil aku taklukkan, Andika semua akan aku jadikan raja-raja penguasa bagian Mataram. Saya minta wilayah Pati. Saya minta wilayah Kudus. Saya minta wilayah Rembang. Saya minta wilayah Demak. Dengan senang hati, dengan hati yang ikhlas, saya akan memberikan wilayah-wilayah itu kepada Andika sekalian. Untuk itu, kalian harus memakai gelang perak ini. Ini adalah tanda persatuan kita. Silakan dipakai. Sebagai tanda persaudaraan di antara kita. Kita akan bisa saling bantu, bahu-membahu. Berbagi rasa dalam suka dan duka. Gelang ini dipakai di tangan atau di kaki? Di kaki. Silakan. Silakan dipakai. Terima kasih atas kesediaan Andika telah memakai gelang perak itu. Sebagai tugas yang pertama adalah memata-matai gerak-gerik Sultan Agung. Lalu dekatilah pejabat penting yang mendapat kepercayaan penuh dari Sultan Agung yang tindakannya akan membahayakan kita. Bujuklah mereka. Ajaklah mereka bergabung. Kalau tidak mau, sebab bisa membocorkan rahasia gerakan kita ini kepada Sultan Agung. Hilangkan jejak. Buatlah seperti kecelakaan. Hebat benar semalam. Istrimu memang hebat, luar biasa. Bagus, bagus. Ada apa, Malampir? Aku
Aku kagum sekali pada istri petinggi Danutirto ini. Selain dia cantik, dia juga sangat menggiurkan. Silakan. Lihat, kelihatannya dia sudah mulai cemburu. Jajang, katakan, tadi malam kamu tidur dengan siapa? Tidak dengan siapa-siapa. Bohong! Itu ada tanda di lehermu. Kamu mau mungkir? Hah? Sekali lagi kau pukul istrimu, aku patahkan tanganmu ini. Sudah, jangan menangis. Betul apa yang kamu katakan ini? Betul, Pak. Saya lihat sendiri. Beberapa orang yang gerak-geriknya mencurigakan. Pindah dan menetap di rumah Kanjeng Mantri Dalem Danutirto. Lalu kamu melakukan penyelidikan sendiri? Iya, saya menyamar menjadi tukang rumput. Ternyata mereka kelompok Aji Basa Pamungkas. Bahaya. Orang itu sedang dicari-cari Pangeran Purbaya. Siapa itu? Hei! Siapa kalian? Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kuis mega klasik legenda Gunung Merapi. Tidak. Saya tidak boleh lunak menghadapi orang yang balelo kepada Gusti Sultan. Karena kita sudah sumpah setia kepada Raja. Kita harus buktikan. Jadi, keinginan Andika? Tumpas sampai ke akar-akarnya. Komplotannya akan balelo kepada Raja. Berarti harus mati. Iya, harus mati. Mati? Ya. Siapapun yang berani menentang Gusti Sultan Agung harus dibasmi. Bagaimana menurut pendapat Andika? Setuju. Cocok. Harus mati. Bagus. Hari ini keraton akan gempar. Mereka akan saling curiga-mencurigai. Ya, tugas kalian berhasil dengan baik. Sesuai dengan rencana. Tugas kalian selanjutnya adalah memfitnah dan menghasut. Mereka harus diadu domba. Buatlah para pembesar keraton saling bermusuhan satu sama lain. Saya sepertinya pernah melihat keris ini. Betul. Andika pernah melihat keris ini? Betul, Pangeran. Tapi, punya siapa ya? Saya juga pernah melihatnya. Kalau tidak salah, keris ini milik Demung Sataningrat. Oh iya, betul. Iya. Betul. Saya ingat sekarang. Keris itu kepunyaan Mantri Demung Sataningrat. Iya. Ditunjukkan kepada saya oleh Mantri Demung sendiri.
Saya panggil dia. Iya. Aneh. Mantri dalam Waluya Jati dan Demung Saptaningrat bersahabat. Persahabatan mereka sangat kental. Sehingga mereka sudah seperti saudara. Benar. Bahkan saya dengar mereka akan mengikat tali persaudaraan. Dengan saling menjodohkan anak mereka. Tapi kenapa sampai tega membunuh? Iya. Nafsu setan memang tidak mengenal sahabat maupun calon besan. Betul. Yang jelas Mantri Demung Saptaningrat sudah jadi pembunuh. Ya, harus diadili. Betul. Mantri Demung datang. Silakan duduk, Paman Mantri Demung. Terima kasih. Saya sangat terkejut ketika Temenggung Alap-Alap meminta kepada saya untuk datang ke sini karena ada sidang mendadak. Benar, Paman. Sebab ada pembunuhan. Seorang pembesar terbunuh dibunuh oleh pembunuh yang menggunakan keris Paman. Keris saya? Benar. Ini kerisnya. Betulkah ini keris milik Paman? Dari mana Pangeran mendapatkan keris ini? Betulkah ini keris milik Paman? Iya, betul. Ini keris saya yang hilang. Hilang? Kapan? 2 hari yang lalu. Darah ini darah manusia. Siapa yang terbunuh? Mantri dalam Waluya Jati. Hah? Mantri dalam Waluya Jati? Gusti Pangeran. Dengan sangat terpaksa, Paman kami tahan. Nanti dulu, Pangeran. Tadi malam saya tidak kemana-mana. Saya lek-lekan semalam suntuk bersama keluarga dalam acara tirakatan. Dalam sidang agung yang resmi, Paman bisa menjelaskannya. Apakah Paman bersalah atau tidak? Kamar tahanan ini bukan balasan yang setimpal untuk seorang pembunuh. Apa maksud Andika berkata seperti itu? Ganjaran yang setimpal untuk seorang pembunuh seperti Andika. Hukuman gantung. Aku bukan pembunuh. Keris itu milik Andika, bukan? Apa itu bukan bukti bahwa Andika adalah seorang pembunuh? Ini hari tidak beres. Ini fitnah. Aku difitnah. Ayo. Bagus, bagus. Lakukan rencana berikutnya. Kobarkan api permusuhan di kalangan mereka. Pasti. Sebentar lagi Keraton Mataram akan terbakar oleh perang antar pembesar. Sekaranglah kesempatan kalian untuk melenyapkan petinggi-petinggi Keraton Mataram yang melawan kita. Kita hancurkan Keraton Mataram dari dalam. Sebelum kita melancarkan pukulan yang terakhir dari luar. Tarik para tumenggung, para menteri, para penewu, para penatus ke pihak kita. Perkuat kelompok kita dengan orang-orang keraton. Kita pasti menang. Andika punya cara yang terbaik. Pakai saja cara apa saja. Karena kita adalah kelompok yang menghalalkan segala cara. Makan saja oleh kamu. Kenapa? Kami sedang puasa. Puasa melulu. Sudah 3 hari perut Kiai tidak kemasukan makanan sama sekali. Tidak apa. Kami sudah biasa. Siapa namamu? Dakir. Dakir. Kamu mau uang, Kir? Tentu saja, Kiai. Kalau 100 benggol cukup. 100 benggol, Kiai. Banyak banget. Begini, kamu pergi ke Pangeran Purbaya. Katakan padanya, Kiai Boyo Jabat minta uang 100 benggol. Tapi ini rahasia, Kir. Dia pasti akan memberimu uang 100 benggol. Lalu, kamu ambil saja semua. Baik, Kiai, saya kerjakan. Iya. Tapi
Begini Kiai, uang 100 benggol itu saya ambil, tapi saya tidak akan melepaskan Kiai. Sebab saya bisa dibunuh oleh Aji Basa Pamungkas. Aku kan tidak minta dilepaskan. Dakir, cincin kamu itu bagus sekali. Pemberian Aji Basa Pamungkas. Katanya kalau memakai cincin ini, saya bisa jadi orang yang sakti. Oh iya, Kir. Yang ada di rumah ini berapa orang? 4 orang. Aji Basa Pamungkas, Malampir, Indrajit, dan Nirala Sangker. Kir, apa ada orang lain yang suka datang ke sini? Banyak. Para petinggi dari keraton. Teman-temannya Kanjeng Petinggi Danutirto yang punya rumah ini. Makanan untuk tawanan kenapa kau makan? Mereka tidak mau. Sedang puasa. Saya disuruh makan. Bagaimana kalau ada racunnya? Kau yang mati. Berarti kau yang membunuhnya, Mak Lampir. Aku tidak menyuruhmu bicara. Apa yang tadi kau bicarakan pada mereka? Mereka memuji cincin ini. Katanya bagus sekali cincin ini. Lalu saya suruh kedua kiai itu untuk memakainya supaya bertambah kesaktiannya. Nasari, Jabat, hari ini adalah hari terakhir buat kalian. Karena kalian akan dihukum mati. Dan aku sendiri yang akan menghukum mati kalian. Umur orang itu bukan kamu yang menentukan, Lampir. Bukan. Tapi Tuhan, Allah. Kalau sudah waktunya aku mati, maka aku akan mati. Tapi kalau belum waktunya aku mati, 1000 kali pun kamu akan membunuh aku tidak akan mati, Lampir. Tidak akan mati. Aku akan hidup terus. Diam! Aku tidak butuh khotbahmu. Hah? Sembah dalam, Pangeran. Bangun. Hamba diutus Kiai Boyo Jabat dan Kiai Basari untuk minta uang 100 benggol. Cincin perak. Orang ini pengikut Aji Basa Pamungkas. Kiai Boyo Jabat. Itu berarti isyarat dari Kiai Jabat yang menyampaikan pesan bahwa dirinya dalam bahaya. Di mana sekarang Kiai Jabat? Di mana Kiai Jabat? Tidak tahu. Cepat, Malampir. Cepat. Masuk Benggalaku, masuk saktiku. Tunjukkan di mana Dakir berada sekarang. Siapa namamu? Dakir. Katakan, di mana Kiai Jabat berada? Hah? Kurang ajar. Dakir mata ingsun. Datio lebur pangestuti kesani Dewa Betara. Kiai Basari bersama Kiai Jabat. Iya. Di Taman Aji Basa Pamungkas. Di mana? Iya. Kalau di hutan mana? Kalau di penginapan mana? Kalau di rumah siapa? Hah? Jangan katakan, Dakir. Lawan. Aku kirim kekuatan. Lawan. Lawan.
Saya melepaskan ajian harum biru untuk melemahkannya supaya bisa ditangkap hidup-hidup. Tapi kenapa meledak? Dia meledak bukan karena ajianmu. Dia diledakkan dari jarak jauh oleh Aji Basah Pamungkas. Sayang kita tidak bisa mengeluarkan keterangan dari dia. Apakah dikendalikan dari daerah yang sangat jauh? Di luar kota atau daerah sini saja? Melihat kehebatan orang tadi yang begitu prima. Kelihatannya tidak jauh. Mungkin di sekitar sini. Di lingkungan keraton ini. Benar dugaan kita. Aji Basah Pamungkas berada di sini. Tidak jauh dari kita. Kita selidiki. Ada di rumah siapa dia. Tapi diam-diam saja. Kita harus pura-pura tidak melakukan kegiatan apapun. Sebab orang yang bernama Aji Basah Pamungkas itu peka sekali nalurinya. Terlebih lagi dia dibantu oleh Mak Lampir. Dia punya paso benggala yang setiap saat bisa memantau gerakan kita. Kita harus bekerja sama membuat tabir gaib untuk membuat paso benggala Mak Lampir tidak bisa melihat kepada kita. Kita berhasil menghilangkan jejak. Mereka pasti meraba-raba mencari persembunyian kita. Ini pasti gara-gara Kiai Jabat dan Kiai Basari. Sidakir disuap untuk mengirim kabar kepada Pangeran Purbaya. Bunuh saja mereka. Bunuh sekarang. Tidak. Akan aku jadikan kedua kiai itu sebagai sandera. Sandera apa lagi? Kamu hanya memberi waktu 3 hari. Sedangkan ini sudah lebih dari 3 hari. Tidak. Aku akan memancing Pangeran Purbaya dengan kedua kiai itu. Dengan pancingan itu, Pangeran Purbaya bisa aku tundukkan. Dan aku jadikan budakku. Apa? Ayah saya Mantri Demung Saptaningrat ditahan? Betul, Raden. Beliau dituduh membunuh Mantri Dalem Waluyo Jati. Tidak. Tidak mungkin. Mantri Dalem Waluyo Jati adalah calon mertua saya. Tidak mungkin ayah saya membunuh calon besannya sendiri. Bukti memberatkannya, Raden. Bukti? Keris milik ayah Raden tertancap di dada Mantri Dalem Waluyo Jati. Keris ayah saya itu hilang 2 hari yang lalu. Dicuri orang. Saya yakin ada yang mencurinya. Tapi saya tidak tahu siapa yang mencurinya. Tapi yang jelas, pencuri itu ada maksud tertentu. Buktinya, keris ayah saya yang hilang itu dipakai untuk membunuh Mantri Dalem Waluyo Jati. Ini sebuah rekayasa. Ya, ini sebuah rekayasa. Ayah Raden juga mengatakan seperti itu. Lalu, apakah Raden sudah menduga-duga siapa yang melakukan rekayasa ini? Apakah akhir-akhir ini Raden pernah bertengkar atau berselisih dengan seseorang? Tidak. Kenapa? Mencari kemungkinan siapa dalam rekayasa. Atau Raden punya musuh? Musuh? Raden pernah dijodohkan dengan Den Ayu Roro Amiati. Nah, mungkin Den Ayu Roro Amiati itu mempunyai kekasih. Artinya, dia mempunyai pemuda pilihan yang lain. Ya, ada. Nah, siapa namanya? Raden Trisno, putra tertua Mantri Lumbung Purwaganda. Oh, pantas. Pantas kenapa? Mantri Lumbung Purwaganda pernah bertengkar dengan ayah Raden, Mantri Saptadiningrat, di hadapan Gusti Sultan Agung. Di hadapan Gusti Sultan Agung sendiri? Ayah saya bertengkar dengan Mantri Lumbung Purwaganda? Iya, saya lihat sendiri. Mantri Lumbung Purwaganda menjelek-jelekan ayah Raden, sehingga
Gusti Sultan Agung memarahi ayah Raden. Tapi setelah ayah Raden menjelaskan duduk persoalannya, ganti Gusti Sultan Agung memarahi Mantri Lumbung Purwaganda. Sehingga dia malu sekali. Ditelanjangi di depan para pembesar keraton yang hadir. Apakah peristiwa itu yang menjadi pangkal dari musibah ini? Kenapa tidak? Dan Ayu Roro Amiati kan tunangan anaknya. Lalu tiba-tiba disambar oleh ayah Raden untuk dijodohkan dengan Raden. Nah, dia pasti dendam. Tidak mungkin tidak. Betul tidak? Bahkan saya pernah dengar sendiri. Mantri Lumbung Purwaganda, sesumbar. Katanya, dia ingin membunuh Mantri Demung Saptaningrat, ayah kandung Raden. Betul. Dasar kurang ajar. Kancing baju dan ikat pinggang ini milik saya. Kami menemukan ini di kamar penjara almarhum Demung Saptaningrat. Almarhum? Maksud Andika? Mantri Demung Saptaningrat meninggal. Meninggal? Dibunuh. Dibunuh siapa? Andika. Saya? Ya. Kedua benda inilah buktinya. Sebentar. Mencari apa, Kanda? Baju ini kancingnya hilang satu. Juga ikat pinggang yang bereda emas tidak ada. Tidak ada. Biasanya di sini. Ya sudah. Coba kalian cari. Baik, Loro. Aku mau ke depan menemui Tami, ya. Ayo cepat cari ya. Sama. Kancing baju yang ditemukan di penjara sama dengan kancing baju ini. Lalu, ikat pinggangnya. Istri saya dan para pembantu sedang mencarinya. Mantri Lumbung Purwaganda! Keluar! Dasar pembunuh! Kau bunuh ayahku! Lepaskan, Paman! Lepaskan! Tenang, Raden. Sabar. Dia telah membunuh ayah saya, Paman! Sabar, Raden. Kita selesaikan di pengadilan keraton. Mantri Lumbung, kami pamit dulu. Andika siap-siap untuk menerima panggilan dari Pangeran Purbaya. Iya. Kanda, kancing baju dan ikat pinggang yang hilang itu tidak ada. Saya dan para pembantu sudah mencarinya. Mengaduk-aduk semua tempat, tapi tidak ketemu juga. Fitnah. Fitnah? Ada seseorang yang ingin mencelakakan diriku. Hah? Gelang perak? Anak itu sepertinya tahu gelang kita.
Iya, barangkali orang tuanya memakai gelang perak seperti kita. Peti apa yang mereka bawa itu? Panjang seperti peti mayat? Barangkali memang peti mayat yang ada dulu. Mari kita periksa. Alah, buang-buang waktu saja. Ceroboh kamu, Tru. Loh, ceroboh bagaimana? Dua orang itu petinggi Mataram tahu. Salah satunya aku pernah lihat bersama Haji Basa Pamungkas dan Malampir. Kau tadi lihat kan? Keduanya berhenti ketika kau sebut gelang perak yang ada di kakinya. Dia curiga sama kamu. Kenapa? Aku kan tidak salah. Tidak bersalah gundulmu. Kalau mereka lapor kepada Haji Basa Pamungkas dan Malampir bahwa dalam perjalanannya bertemu dengan dua anak kecil dan dua laki-laki yang membawa peti panjang, apa Malampir tidak langsung menebak bahwa itu adalah kita yang sedang diburunya? Wah, betul juga, Wul. Terlanjur. Bagaimana perkembangan di keraton? Apa usaha kita ada kemajuan? Perkembangannya sangat bagus. Usaha kita mengalami kemajuan. Setiap para mantri, tumenggung, punggawa saling merasa tidak aman. Merasa jiwanya terancam. Tadi kami bertemu dengan dua orang anak yang sedang menuntun kuda penarik gerobak. Dia kaget melihat gelang perak ini. Dua anak? Betul. Ya. Rambutnya panjang, salah seorang agak tinggi, memakai kain toga di punggungnya. Murid Datuk Larang Tapa. Kuda yang dituntunnya menarik gerobak. Gerobak? Iya. Apa isinya? Pasti ada sesuatu yang penting. Peti panjang. Tuan-tuan dicari Tuan Haji Basa Pamungkas. Ada apa, Tuan? Aku lihat tuan-tuan terbengong-bengong seperti orang terkena sihir. Begitu Grandong menyebut nama Samba, Mak Lampir langsung bergegas lari. Samba? Ya. Dia menyebut nama Samba lalu lari? Betul. Kemana perginya? Ke sana. Samba. Siapa ini? Bau si Bargo dan ular. Berarti tidak salah lagi. Mak Lampir telah menyembunyikan Raden Samba dan si Bargo budakku. Tidak kusangka. Rupanya sesudah Tuan Danutirto dan Tuan Kuripan mengetahui tempat persembunyian Raden Samba, mereka buru-buru memindahkannya lagi. Aku harus mencarinya. Harus. Raden Samba dan si Bargo milikku. Aku harus merebutnya lagi.
Paman! Siapa? Paman Panglima Kumbang, sahabat ayahku, Guru. Kalau dia sahabat ayahmu, kamu harus bantu. Sebab dia bertempur melawan Malampir, perempuan iblis yang paling jahat. Kurang ajar si Lampir. Bikin susah. Mahesa. Paman? Paman? Mahesa. Senang sekali saya bertemu Paman. Kenalkan guru saya. Dewi Racun. Paman sudah saling kenal. Siapa yang tidak kenal dengan gurumu? Beruntung sekali kau mempunyai guru seperti beliau. Tokoh sakti yang terkenal. Andika terlalu melebih-lebihkan. Tidak. Nyai Dewi memang pantas menyandang nama besar itu. Anak kecil. Nama kamu siapa? Truna, kamu? Mahesa. Tadi aku lihat ada seorang lagi. Kemana? Aku di sini. Hah? Hus, jangan kurang ajar. Kecilkan badanmu. Maaf tuh, bukannya aku pamer kepintaran. Tapi kalau aku tidak besarkan sekali-sekali, badan terasa pegal-pegal dan sakit. Wah, bahaya. Hampir saja aku lupa. Ada apa? Raden Samba, Panglima. Kamu sembunyikan di mana Raden Samba? Aku lihat dia di semak belukar. Betul. Aku khawatir Mak Lampir tahu tempat itu. Ayo kita ke sana. Ayo. Aku ikut, Paman. Aku juga. Ayo. Mahesa? Kalian semua, peganglah tangan Paman Rat-Rat. Dan pejamkan mata kalian. Dan jangan dibuka sebelum Paman suruh. Mulai. Pasti di bawah Malampir. Raden Samba. Siapa dia, Paman? Putra Adipati Banjarharja yang terkena sihir ular. Dan dia harus ditolong. Bahaya. Malampir, Aji Basa Pamungkas, dan Nirlal Sangker sedang memburu Raden Samba. Kita harus mencarinya. Baik. Sekarang kita bagi dua. Truna dan Bargo mencari dari atas. Sedangkan kami bertiga mencari dari bawah. Baik, Paman. Malampir? Ada apa, Malampir? Cepat ya, Amal Rasuli.
Cemeti Amal Rasuli. Amal Rasuli bagaimana? Aku baru saja bertempur dengan Mahesa. Dia mempergunakan cemeti Amal Rasuli. Apa yang kau minta lagi, Aji Basah Pamungkas? Semua kesaktian sudah aku berikan kepadamu. Kau bisa menjadi jago di atas jago di seluruh dunia seperti yang kau cita-citakan. Duh pukulun Nyai Ratu sesembahan hamba. Hamba sangat berterima kasih atas semua kesaktian yang Nyai Ratu anugerahkan kepada hamba. Permintaan hamba hanya satu pertanyaan. Kau mau bertanya apa? Seandainya ada seseorang yang sanggup menandingi hamba, bahkan bisa mengalahkan hamba, siapakah orang itu? Orang yang bisa mengalahkan kamu adalah orang yang sanggup Tapabrata melakukan amal rasuli. Bibirnya selalu basah menyebut asma Zat yang Maha Agung, dan wajahnya berlimpah nur sejati. Nur yang tidak terlihat kecuali oleh mata hati yang bersih. Hamba bisa melihatnya, Nyai Ratu? Tentu, asal kau bisa menaklukkan dirimu sendiri. Terima kasih. Nyai Roro Kidul mengatakan amal rasuli adalah olah laku Tapabrata. Tapi Malampir bilang nama senjata. Mana yang benar? Jin bocah, murid Datuk Larang Tapa. Masukkan dia dalam kamar tahanan. Anak ini bukan bangsa manusia, bangsa jin. Benar. Dia adalah anak murid Datuk Larang Tapa. Berarti telah terjadi sesuatu di antara Datuk Larang Tapa dengan si Grandong. Mungkin anak ini membela gurunya, tapi tertangkap. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Loh, ini kan Kiai Jabat. Dan ini kan Kiai Basari. Kamu siapa? Welu, Kiai lupa bahwa... Tidak lupa. Kamu kan murid Datuk Larang Tapa, benar kan? Benar, saya berkelahi dengan si Grandong. Lalu saya kalah dan saya pingsan. Lalu ini di mana? Di rumah siapa? Keraton. Keraton? Ya. Ini rumah seorang petinggi keraton yang dijadikan sarang oleh Aji Basah Pamungkas. Hah? Aji Basah Pamungkas? Benar. Kamu dibawa ke sini oleh si Grandong. Jadi sekarang kamu jadi tawanan Aji Basah Pamungkas. Wah, celaka 12. Saya paling takut sama dia. Saya kabur-kaburan kemana-mana. Takut ditangkap Aji Basah Pamungkas. Sekarang malah jadi tawanannya. Kiai, pernah ditawari memakai gelang perak? Pernah. Tapi kami tidak mau memakainya. Bagus, Kiai. Betul, jangan mau. Itu gelang perak iblis. Ya, kami tahu. Tahu? Tahu dari mana? Dari Kiai Ageng Cumantoro dan Santa Lima. Juga dari gurumu. Ketemu di mana dengan guru saya? Di rumah Pangeran Purbaya. Waktu itu ada pertemuan penting. Berarti Kiai Ageng Cumantoro
Santalima dan guru saya sudah ada di keraton. Dan sekarang ini mereka ada di sini. Dijaga ketat sekali, Kiai. Aku tidak tahu di mana Mahesa berada. Kita cari sampai ketemu. Cobalah berhenti. Aku mau bicara. Katakan. Kita tidak akan bisa menemukan Mahesa Jenar kalau kita tidak tahu tempatnya dengan jelas. Baik, lihat di Pasu Benggala. Ada apa, Paman? Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Paman tidak tahu secara pasti, tapi yang jelas ada bahaya mengancam kita. Waspadalah. Iya. Ada yang mengincar nyawa kita. Siapa, Paman? Para penganut aliran iblis. Para penganut aliran iblis. Berapa orang? Lebih dari 2. Anak muda itukah yang bernama Mahesa? Ya, dialah yang memiliki cemeti amal rasuli. Sebentar lagi cemeti itu akan menjadi milikku. Hah, kau yakin? Kenapa tidak? Kau bisa lihat sendiri bagaimana aku bisa merebut dari tangannya. Aku tahu kau sakti mandraguna. Tapi aku ingatkan, kau harus berpikir puluhan kali untuk berhadapan dengan cemeti amal rasuli. Aku bukan satria pembual malampir. Apa yang aku katakan pasti akan menjadi kenyataan. Kau akan menjadi satria nomor 1 di dunia ini kalau kau bisa merebut cemeti amal rasuli dari Mahesa. Bawa aku ke tempat Mahesa. Malampir? Hati-hati dengan orang di sebelahnya itu, Mahesa. Siapa dia, Paman? Aji Basa Pamungkas. Oh, jadi dia manusia sakti yang belum ada tandingannya di Nusantara ini. Pernah mendengar? Guru saya yang cerita.